Udah mbak, kamu salawat aja, minta pertolongan sama Allah. Karena kan kalau disuruh dokter berobat ke Malaysia, berobat ke Singapura dan lain-lain, udah ikhtiar langit aja, kamu salawat, nanti Allah nolongin. Dan Masya Allah, the power of salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajian sholawat, silakan langsung kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau teman-teman juga bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak siapa ya? Mbak Putri di Palembang. Halo Mbak Putri, salam kenal. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Saya mau berbagi cerita atau kekuatan sholawat. Pertolongan Allah itu nyata saya rasakan waktu itu. Waktu saya hamil 3 tahun yang lalu, awal kenal sholawat lewat seorang bapak yang lagi menjalani hijrah. Ceritanya begini Kamel, tahun 2021 saya dapat rezeki hamil anak kedua. Kandungan 3 bulan saya kontrol dan ternyata hamilnya kembar. Sejak kembar dalam kandungan itu usia 3 bulan, dokter sudah vonis dengan segala macam hal. Katanya yang satu bayinya hidropetalus, Down syndrome, dan yang lainnya lah. Bahkan dinyatakan akan tidak selamat, dan hasil USG-nya pun membuktikan. Aku pun masih simpan hasil USG-nya. Ada salah satu bayi aku yang posisinya sudah bengkak kayak bayi umur 4 bulan. Panik dan bermacam hal dalam pikiran saya dan suami, sampai kami ke dokter ini, dokter itu yang ada di Muara Enim. Akhirnya dirujuk kontrol di Palembang sampai beberapa dokter yang ditangani. Sempat bolak-balik Muara Enim, Palembang. Oh, jadi banyak di Muara Enim ya teman-teman. Bahkan dokter bilang berobatnya bisa, tapi di Singapura apa Malaysia lupa aku kak. Dan kami pun pasrah, mana ada kami uang harus keluar negeri untuk kontrol berobat. Itu pun yang penyembuhannya cuma di laser doang kata dokternya. Akhirnya kami pasrah. Terakhir kami kontrol di kota Palembang. Sepulangnya ke Muara Enim, aku ditenangkan dengan seorang bapak yang sedang hijrah. Dia bilang gini, cukup perbanyak sholawat dan minta pada Allah. Dengan segala kepasrahan, aku terus bersolawat sampai waktu jadwal operasi lahiran aku tiba. Aku lahiran di kota Bengkulu karena keluarga besar ada di sana semua. Alhamdulillah, kembar lahir dengan selamat dan segala kekhawatiran yang disampaikan dokter tidak terjadi, Masya Allah. Tetapi semuanya tidak stop di sini Kamel. Setelah lahiran kembar, si adik boleh pulang, namun si kakak masih ditahan di NICU selama 26 hari. Si kakak berjuang untuk bertahan hidup, lagi-lagi dengan segala vonis dokter bahwa si kakak nggak mampu ngedot, harus pakai ini, pakai itu. Si bapak yang tadi sering menanya kabar dan selalu mengingatkan aku untuk jangan putus bersolawat 26 hari kulalui perjalanan di rumah sakit. Aku bawa kendaraan motor. Tak peduli posisi jahitan habis operasi, perjalanan lumayan jauh dari rumah ke rumah sakit. Di sela perjalanan aku sempatkan berhenti di masjid, cuma sekedar duduk di terasnya masjid sambil aku berdoa. Karena saat itu aku masih masa nifas, belum boleh sholat. Aku
Dari ke hari aku menangis, berdoa, bersolawat karena posisi kakak yang terus diobservasi. Dan pada suatu pagi jam 6 ada telepon dari asisten dokter, tapi tidak sempat keangkat karena aku saat itu lagi nggak pegang HP. Aku bergegas mandi langsung menuju ke rumah sakit karena khawatir apa yang terjadi dengan anakku. Alhamdulillah di hari itu, tepatnya hari ke-26 si kakak di NICU, Allah berikan pertolongannya. Semua yang dinyatakan dokter itu tidak terjadi, Masya Allah. Alhamdulillah saat itu si kakak diizinkan pulang oleh dokter meski banyak titipan pesan yang disampaikan Pak Dokter karena dengan kondisi si kakak yang punya riwayat jantung bawaan. Bahagianya aku saat itu sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aku, suami dan anak-anak bisa berkumpul karena saat itu suami di kota Muara Enim posisi bekerja sementara aku lahiran operasi di kota Bengkulu. Alhamdulillah setelah sekarang si kembar udah 3 tahun, tepat tanggal 15 Mei ini mereka ultah ke 3 tahun. Aku tetap bersyukur meski yang si kakak punya riwayat jantung bawaan, tapi Allah Maha Baik. Allah tetap berikan si kakak kehidupan, kesehatan dan bertahan sampai detik ini. Tetap minta doa baiknya ya Kak Mel, semoga kita semua selalu diberi nikmat sehat, nikmat ibadah, amin. The power of sholawat, dan sampai detik ini dan seterusnya semoga istiqomah untuk bersolawat karena masih banyak hajat-hajat yang aku pinta pada Allah. Salah satunya hajat diperbaiki urusan masalah finansial, semoga disegerakan untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Dan hajat untuk minta diberi petunjuk untuk kelanjutan PJB jantung bawaan yang ada pada si kakak. Apa yang harus kami lakukan meski si kakak sampai detik ini tetap ceria, sehat dan bermain. Terima kasih Kamel. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini ada lanjutannya ya mbaknya ya. Lanjutannya Kak Mel, katanya ada lanjutan nih. Tahun 2023 kalau tidak salah HP saya hilang di bulan Juli. Qadarullah, aku yakin ada rencana Tuhan yang ingin kutunjukkan dengan ponselku yang hilang. Begitu HP saya hilang, alhamdulillah saya punya rezeki dan membeli HP baru. Tapi bukan aku yang membeli ponsel yang ingin aku bicarakan. Tapi setelah berapa hari aku membeli ponsel tersebut, entah kenapa aku membuka TikTok atau YouTube, aku lupa dan aku menemukan channelnya Kak Mel. Masya Allah, semakin kesini semakin semangat aku berdoa, baik sholawat Jibril maupun sholawat munjiat. Ternyata inilah yang melatar belakangi rencana Allah. Rencana Allah dong, jangan Tuhan dong. Kita kan orang muslim ya Allah ya teman-teman ya. Ternyata inilah yang melatar belakangi rencana Allah atas hilangnya ponsel saya. Tuhan, jadi aku baca, Allah ingin aku semakin semangat berdoa dan beribadah. Masya Allah, the power of salawat yang dirasain sama Mbak, tadi siapa Mbak? Putri di Muara Enim, the power of salawat. Mbak Putri bacanya salawat Jibril, salawat munjiat. Kejadiannya 3 tahun yang lalu Mbak Putri ini hamil anak kedua dan ternyata kata dokter kembar. Di kehamilan yang 3 bulan ternyata pas dicek segala macam anak-anaknya yang dalam kandungan calon bayinya ini bermasalah. Yang dibilang, aku ingetnya Down syndrome ya, nanti bakalan Down syndrome lah, bakal ini bakal itu. Hati ibu mana sih yang gak jadi down ngedenger ini semua. Jangankan ngedenger vonis dokter, kita aja nih ada misalnya kayak zaman aku dulu hamil si kakak, ada flek sedikit, otakku udah macem-macem. Aduh jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini, nanti kalau anaknya lahir. Itu pasti ada kepanikan seorang ibu ya kalau pas lagi hamil anaknya ya. Tapi Masya Allah akhirnya Mbak Putri ini ketemu sama seorang bapak yang katanya lagi hijrah. Nyuruh Mbak Putri baca sholawat. Udah Mbak, kamu sholawat aja, minta pertolongan sama Allah. Karena kan kalau disuruh dokter berobat ke Malaysia, berobat ke Singapura dan lain-lain, udah ikhtiar langit aja, kamu salawat, nanti Allah nolongin. Dan Masya Allah, the power of salawat. Mbaknya nggak mampu keluar negeri ya, buat kontrol aja udah susah, apalagi keluar negeri. Tapi Masya Allah, tabarakallah, ketika bayinya lahir ya dioperasi, keduanya nggak seperti yang dibilang dokter, nggak seperti yang divonis dokter, keduanya baik-baik aja. Walaupun si kakak harus di NICU selama 26 hari ya Mbak ya. Masya Allah banget, the power of sholawat. Masya Allah ya, nggak mudah loh jadi Mbak Putri. Kita harus mencoba untuk berpikir positif. Sementara jelas-jelas kata dokter ABCD dan dicocokin sama hasil USG juga ABCD. Siapa yang nggak panik ya? Tapi Masya Allah, berkah sholawat, lewat jalur sholawat hatinya bisa tenang ngejalanin semuanya. Nah setelah anaknya si kakak tuh ya yang baru lahir di NICU ya teman-teman,
panik sebenarnya ya, hari-hari nangis, tapi tetap sholawatan. Dan Masya Allah, dan itu belum sholat ya, karena masa nifas. Dan Masya Allah di hari ke-26 anaknya dinyatakan baik, sehat, bisa pulang, bisa kumpul semuanya. Walaupun anaknya katanya tadi ada jantung bawaan anak yang pertama. Mbak tenang aja, kita punya sholawat, Allah tahu yang terbaik, terusin aja sholawat ya. Kalau perlu bikin kalau habis sholawat ditiup ya, usap muka anak, usap dada anak ya. Kalau ntar udah bisa minum, udah 3 tahun udah bisa minum, jadi minum anak tuh minum air sholawat. Kalau perlu dibikin air sholawat itu ditambahin kalimatnya, anakku sehat, jantungnya sehat, umurnya barokah, umurnya panjang dan barokah, tiup. Jadi anak-anak minumnya itu airnya gitu. Aku sendiri punya bude ya teman-teman ya, kakak pertama dari mama aku. Dari kecil itu udah punya jantung bawaan ya, pernah dioperasi juga gitu ya, untuk nutupin di bekas operasi di dadanya itu ngambil dari kulit yang ada di kaki atau di paha gitu dah, aku lupa. Dan divonis dokter umurnya itu nggak nyampe 17 tahun katanya. Tapi sekarang umurnya udah 60 tahun tuh. Lebih panjang dari umur mamaku, yang mamaku jelas-jelas sehat, nggak punya penyakit jantung. Mamaku meninggal di usia 50 tahun. Sementara tanteku, nggak 50 sih, tanteku itu bude, aku mungkin manggilnya tante bude, namanya bude. Sekarang umurnya mungkin 50, nggak 60 nggak. Lupa sih aku nih. Kalau sekarang ya 60-an, udah 60 bener-bener. Udah 60 teman-teman. Masya Allah, aku ingatnya mamaku meninggal 50. Tapi kan mamaku meninggal udah 5 tahun yang lalu ya. Udah 60 tahun umurnya, Masya Allah. The power of salawat. Nggak the power of salawat sih. Bude aku sih nggak tahu ya, aku bude aku salawatan enggak. Pokoknya intinya ya dia yakin gitu loh. Dan kita jangan khawatir dengan divonis sama dokter begini gini, bukannya nyalain dokter juga kan berdasarkan dengan apa ya, ilmu yang dia punya ya, berdasarkan penelitian dia, pemeriksaan dia. Jadi kita nggak bisa nyalain dokter, tapi ya tetap kita berusaha ikhtiar langit, berdoa, bersangka baik sama Allah, jangan khawatir, jangan takut ya. Mau kita dikata sakit apa juga, kalau kata Allah kita masih panjang umurnya gitu ya teman-teman. Makasih semua udah nonton ya, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak siapa tadi ya, Mbak Putri di Muara ini lancar terus rezekinya, sehat-sehat anak-anaknya ya Mbak. The power of salawat, pokoknya kencengin ikhtiar langitnya. Teman-teman juga gitu, yang pada punya utang, yang lagi pada sakit, salawatan, ntar ada jalan dari Allah. Ya, aku bacain satu testimoni lagi ya. Ini tentang sakit-sakit juga nih, yang sembuh dari sakit nih. Jadi cocok nih ya aku bacain. Tapi ini sayangnya mbaknya kirim testimoninya tuh di subjek, jadi nggak muat dia tuh, nggak muat. Udah deh, aku bacain aja dulu ya. Assalamualaikum Kamel. Waalaikumsalam. Salam kenal, aku dari Karawang. Perkenalkan nama aku F. Mbaknya minta disamarkan jadi kita Mbak F aja ya. Aku mau kasih testimoni salawat tentang salawat. Singkat cerita, pas hari Minggu aku sakit sampai mau dirawat. Akhirnya aku milih untuk pulang saja, rawat jalan di rumah. Karena saya bingung, kalau saya dirawat, anak-anak saya nggak ada yang ngurus. Saya punya anak 3 Kak Mel, yang ketiga masih umur 3 tahun. Nah sama anaknya 3 tahun. Akhirnya saya rawat jalan di rumah. Setiap hari saya nggak pernah berhenti salawat meski saya lagi sakit. Saya salawat Jibril sampai 20.000 sehari, bahkan 25.000 sehari, terus mendawamkan salawat tersebut. Alhamdulillah Kak Mel, sedahsyat itu salawat. Saya dikasih sedikit sakit cuman 2 hari Kak Mel, dan terus saya sempat batuk, dan alhamdulillah juga batuk juga sembuh dengan sendirinya. Kadang kan kalau namanya batuk suka lama sembuhnya. Ya Allah, Allah baik banget ya Kak Mel. Singkat cerita, nah ini udah sampai sini nih, tapi ada singkat cerita lagi nih yang sudah japo sama rentenir. Saya bingung Kak Mel. Nah ini saya setiap sholat hanya bisa apa, kagak cukup ngetiknya di subjek. Ya udah, semoga ada lanjutan dari Mbak F ya Mbak ya. Masya Allah, itu tadi kan Mbak F itu sakit, divonis juga nih sama dokter, bukan vonis yang gimana, kata dokter harus dirawat sakitnya. Tapi karena banyak yang harus dipikirkan, mungkin biaya juga ya, terus anak juga masih kecil, akhirnya mbaknya memilih untuk rawat jalan. Dan Masya Allah, baca salawatnya 20 sampai 25.000 Jibril, 20.000 sampai 25.000 Jibril, sembuh. Cuman 2 hari doang sakit, sama batuk juga cuman 2 hari doang kelar. Biasanya kan kalau batuk lama. Kok bisa ya? Ya iyalah bisa, nggak ada yang nggak bisa bagi Allah mah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Makanya teman-teman semangat.
Sholawat gak hanya untuk lunasin hutang, apa aja deh masalahnya ya, baca sholawat sebanyak-banyaknya, gak ada ruginya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Putri dan juga Mbak EF lancar terus rezekinya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, sehat-sehat terus buat si kembar ya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah, utangnya pada lunas, amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.